Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita beraktivitas, ada baiknya kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 10 ayat pertama. Mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan? Buah satung saya madau-dau hujung-jung ali Jehovah, saya mertabuni ho di akatiki hagugutan. Demikian firman Tuhan. Judul renungan kita hari ini, saudaraku, Tuhan terasa jauh. Judul ini sering kita juga alami. Sama seperti pengalaman dari pemazmur. Pemazmur juga mengalami hal demikian juga. Dalam hidupnya dia merasa Tuhan itu jauh. Dalam hidupnya dia merasa Tuhan itu begitu jauh dari dirinya karena dia lihat kemelut dan krisis yang dia alami. Maka dia berkata, mengapa Tuhan itu begitu jauh? Saudara-saudaraku, apakah benar demikian? Tapi ingat saudaraku, itu yang kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Termasuk dalam pesta Natal kita. Yang selama ini kita merasa bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang transenden. Yang jauh dari kita. Tapi Allah datang melalui Yesus Kristus. Menjadi Allah yang imanen. Mau datang dekat. Bahwa mau menjadi manusia, imanen artinya mau merasakan perasaan saudara. Merasakan perasaan kita sebagai kedagingan. Dia Allah 100% tapi juga manusia 100% menjadi imanen. Tapi walaupun dia menjadi manusia, dia tidak berdosa. Saudara-saudaraku, ada pengalaman yang kita lihat, sebuah pengalaman pemazmur. Di dalam pengalaman pemazmur itu, dia berkata, dalam hidupnya terasa jauh ketika ia menghadapi kemelut. Maka yang paling menarik kalau kita lihat dalam firman ini, kita mau diajarkan. Pertama sekali kita diajarkan agar kita terus terhubung kepada Tuhan. Orang yang terhubung kepada Tuhan lewat doa dan lewat komunikasinya, lewat rajin beribadah dan baca firman, saya berani berkata, Tuhan itu dekat baginya. Karena orang yang terhubung, orang yang terkonek, sama seperti ketika kita mau mencharger handphone kita. Ketika handphone kita itu sudah lemah, kita melihat baterainya udah 10, udah merah. Ketika sudah merah, merasa sudah habis baterai, sudah jauh. Maka kita dengan rasa kekhawatiran dan kegelisahan kita langsung cepat-cepat dengan hubungkan dengan cas, dengan baterai, dengan arus kita hubungkan agar terisi. Dan ketika sudah terisi full, apa yang kita lakukan? Bahagia, tenang. Artinya demikian juga dalam hidup kita ketika kita terhubung kepada Tuhan. Ketika kita mau dihubungkan dengan komunikasi dengan firman Tuhan dalam diri kita, kita akan diisi oleh roh Tuhan. Dengan terisi oleh roh Tuhan kepada kita, kita diisi pikiran dan jiwa kita. Di saat kita terus terhubung kepada firman Tuhan, maka di saat itu kita dapat melihat Allah itu dekat kepada kita. Yang kedua, saudara-saudaraku, firman ini mau mengajak kita, saudara-saudaraku, bagaimana kita akan merasakan kasih, merasakan Allah itu dekat bagi kita. Seorang suami istri dan hubungan antara ayah dan anak
Di saat ia merasakan hubungan, yaitu kasih seorang ayah, orang tuanya, tentu sekali di saat anak itu merasakan kasih ayah dan ibunya, di saat anak itu adalah betul-betul mau taat dan merasakan kasih daripada seorang ayah, orang tuanya, di saat dia takut dan dia mau dan disiplin. Tapi coba anak yang selalu nakal dan bandel, dan mungkin juga tidak peduli kepada orang tuanya. Bagaimana orang tuanya? Dia tetap mengasihi. Tapi kita harus mengingat betapa besarnya keluar biasaan kita arahkan hubungan, artinya kita merasakan kedekatan, merasakan artinya di situ adalah merasakan cinta kasih itu. Merasa seorang anak yang dekat kepada orang tuanya, dia akan terlindung dari berbagai ancaman, dari berbagai yaitu kejahatan-kejahatan. Itu sebabnya orang Kristen, itu sebabnya orang percaya itu mau merasakan hubungannya, yaitu bahwa Tuhan yang mengendalikan dirinya. Itu yang diharapkan dari firman ini, saudaraku. Maka biarlah kiranya kita dengan rasa bersyukur kita akan rasakan Tuhan itu adalah begitu dekat kepada kita, bukan jauh. Maka kita harus berkata Allah yang imanin, Allah yang bersama-sama. Maka rasakan dengan hubungan kedekatannya, dan juga maka rasakan juga bahwa kita terhubung kepada firman-Nya, sehingga komunikasi dan hubungan dan keadaan kita terus menerus hidup dalam firman. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu mengingatkan kami. Amin.